Halo rekan trader, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini kita akan membawakan satu topik yang sangat menarik dan spesial, yaitu investasi forex dari nol yang aman dan terpercaya. Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman selama ini mengenal bahwa forex itu hanya bisa ditradingkan. Tetapi sebenarnya ada cara lain. Selain kita trading forex, kita juga bisa investasi forex loh. Nah, jadi bagaimana detailnya, bagaimana lengkapnya, bagaimana strateginya, Endo akan bahas dalam video kali ini. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Baik teman-teman, Endo akan mulai. Sebenarnya apa itu investasi forex dan apa bedanya dengan trading forex? Nah, jadi kalau investasi forex, kita transaksinya ya sama-sama kita bisa melakukan jual beli, tentunya jual beli mata uang asing ya, kita bisa melakukan buy dan sell. Yang membedakan adalah strateginya. Kalau trading, kita melakukan jual beli dalam waktu yang lebih singkat, dalam waktu yang lebih pendek. Sementara investasi itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Biasanya kita harus mencari pair atau pasangan mata uang yang bisa memberikan swap positif. Nah, jadi kalau kita melakukan investasi forex, kita bisa menemukan pair yang memberikan swap positif. Artinya, selain kita bisa mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang akan terjadi dari pair tersebut, kita juga bisa mendapatkan return dari swap. Kan lumayan, swap itu bunga. Nah, kita mengharapkan dari selisih pergerakan harga dan juga dari swap. Itulah yang membedakan antara investasi forex dengan trading forex. Nah, karena kita menggunakan waktu lebih panjang, artinya kita harus mendapatkan swap positif. Kita harus mencari pair-pair mana saja yang bisa memberikan kita swap positif. Dan sekali lagi, investasi forex kita bertransaksi juga di dalam mata uang, foreign exchange. Nah, jadi foreign exchange itu ada pertukaran mata uang antara satu dengan negara yang lain. Setiap pair itu memiliki swap, ada yang negatif, ada yang positif. Kalau investasi, teman-teman harus mencari swap yang positif. Lalu apa saja sih keuntungan kalau kita melakukan investasi forex? Sebenarnya ini sama ya, kurang lebih sama dengan apabila kita melakukan trading forex. Yang pertama, karena ini basicnya adalah video untuk pemula, Endo akan jelaskan dari basic, yaitu kita bisa melakukan transaksi 24 jam non-stop di mana saja, kapan saja, asalkan apa? Asalkan pasarnya buka. Nah, pasarnya buka itu dari Senin sampai hari Jumat dan itu bergerak 24 jam non-stop. Artinya, selama kita terhubung dengan internet, selama kita memiliki perangkat ya misalnya laptop, PC ya atau misalnya handphone dan marketnya buka, kita bisa melakukan investasi forex. Kapanpun kita mau beli, kapanpun kita mau jual, kita bisa melakukannya. Yang kedua, dalam investasi forex kita mendapatkan leverage, kita mendapatkan daya ungkit. Dimana kalau kita melakukan investasi forex dalam bentuk spot, kita nggak ada leverage. Spot itu artinya 1:1 uangnya. Tapi kalau dalam investasi forex, di mana kita di sini transaksinya adalah kontrak, maka kita mendapatkan daya ungkit. Artinya kita bisa menggunakan modal kecil, tetapi bisa mendapatkan nilai atau manfaat kontrak yang lebih besar. Leverage sendiri banyak sekali pilihannya, ada 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:1000. Karena ada leverage, kita bisa mendapatkan return yang besar dengan menggunakan modal yang relatif kecil. Ya, karena ada daya ungkit itu tadi. Lalu yang ketiga, dalam investasi forex kita bisa mendapatkan likuiditas yang tinggi. Maksudnya apa likuiditas? Likuiditas itu artinya kapanpun kita mau jual, kapanpun kita mau beli, selalu ada lawannya, selalu ada orang yang akan menerima order kita. Misalnya kita bicara tentang saham, misalnya teman-teman mau beli saham, satu saham harganya sedang rendah,
Tapi teman-teman mau beli, kalau nggak ada yang jual, nggak akan terjadi transaksi. Ya, itulah bedanya antara saham dengan forex. Contoh lain, misalnya teman-teman mau jual harga saham, harga sahamnya itu sudah tinggi, tapi kalau nggak ada yang mau beli, ya itu juga nggak bisa terjadi transaksi. Nah, contoh lain yang paling mudah, yang kalau kita sebut adalah yang basic ya, konvensional. Misalnya teman-teman investasi di properti. Kalau teman-teman bicara tentang properti, misalnya teman-teman punya uang 1 miliar misalnya, oke? Kalau teman-teman mau beli rumah, teman-teman harus cari di mana rumah yang mau jual. Ya, udah gitu, apakah rumah itu murah? Kalaupun kita ada uang, kita mau beli, belum tentu bisa langsung transaksi saat itu. Nah, misalkan terjadi transaksi, ya sudah terjadi transaksi, ya selama waktu berapa bulan, ternyata setelah 10 tahun, setelah 10 tahun, harga rumahnya dari 1 miliar naik menjadi 1,5. Nah, supaya kita dapat untung di mana? Berarti kita harus jual kan? Nah, begitu kita mau jual 1,5 juta, ya berarti harus ada orang yang beli. Kita mencari pembeli juga nggak gampang. Kita harus lewat agent, lewat marketing, lewat apa segala macam. Kita jual sendiri pakai iklan. Butuh proses. Nah, inilah beda dengan market forex. Kalau teman-teman beli, pada saat itu juga selalu ada orang yang jual. Kalau teman-teman jual, saat itu juga pasti selalu ada orang yang beli. Karena market forex adalah market yang paling liquid, ya sangat-sangat liquid. Jadi teman-teman, itu adalah keunggulan-keunggulan apabila kita berinvestasi di dalam forex. Tadi Anda sudah menyebutkan beberapa kelebihan atau benefit apabila kita investasi forex. Tentu di balik benefit itu kita memiliki risiko. Risiko yang pertama adalah pasar forex itu adalah pasar yang sangat volatile, sangat abstrak. Karena ini volatile, karena ini abstrak, dibutuhkanlah orang yang ahli dalam hal analisa. Dia harus tahu kapan dia harus beli, kapan dia harus jual, kapan dia harus jual, kapan dia harus beli. Jadi orang ini, ya kita sebutnya adalah trader. Ya, trader ini harus paham dengan analisa. Kalau misalnya dia ingin investasi forex, tapi dia nggak paham dengan analisa, itu sarankan jangan pernah masuk ke dalam forex trading. Misalnya dia dia pengen investasi forex, dia punya uang, tapi dia nggak tahu bagaimana cara dia analisa, yang disarankan jangan pernah sentuh. Karena kalau teman-teman masuk tanpa pengetahuan yang cukup, nanti bukan menjadi untung, malah menjadi rugi. Dan yang kedua risikonya tentu adalah leverage. Ya, leverage ini, ya tadi yang sudah sebutkan, itu ibaratnya pedang bermata dua. Kalau di keunggulannya tadi, kalau misalnya kita bisa menggunakan modal kecil dengan keuntungan yang besar, itu kalau harganya searah dengan posisi kita. Kalau harganya ternyata tidak searah dengan posisi kita, maka itu akan menjadi risiko yang besar juga. Jadi modalnya kecil, risikonya besar juga bisa terjadi. Makanya Endo pesan buat semua teman-teman yang masuk ke dalam investasi forex, teman-teman harus kuasai analisanya, kuasai risikonya juga. Jangan sampai teman-teman akhirnya gagal, teman-teman menyalahkan industri forex, jangan sampai dong, ya kan? Nah, yang ketiga adalah karena forex itu adalah foreign exchange, di mana ini berkaitan tentang mata uang dari satu negara dengan mata uang negara yang lain. Artinya ini pergerakan dari forex itu akan sangat terpengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi dari negara tersebut. Dan sekali lagi, tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti bagaimana ekonomi suatu negara itu ke depan, bagaimana kondisi politik suatu negara itu ke depan, itu nggak ada yang bisa pasti. Artinya apa? Nah, ini adalah segala sesuatu yang bukan pasti. Jadi kalau ada yang bilang investasi forex setahun 20%, setahun 30%, setahun 100%, pasti itu bohong. Karena yang namanya investasi forex itu selalu bergantung pada transaksi yang kita lakukan, bergantung pada harga yang akan terjadi. Jadi nggak ada investasi forex yang fix, nggak ada. Ya, karena sekali lagi investasi forex itu tidak bisa fix. Semuanya itu bergantung kepada harga, bergantung kepada transaksi yang dilakukan oleh trader, bergantung kepada ekonomi dari satu negara tersebut. Tidak ada yang fix, tidak ada yang pasti. Tapi kalau estimasi, yes, betul. Sama seperti di saham. Apakah ada yang pasti? Saham pasti untung ada? Nggak ada. Saham pasti profit 100%, contohnya setahun. Apa 10% pasti ada? Nggak ada. Tetap ada risiko turun. Tetap kan? Sama. Di forex juga demikian. Hanya bedanya kalau saham itu adalah nilai dari sebuah perusahaan, kalau forex itu adalah nilai dari mata uang suatu negara tertentu. Itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita memulai investasi forex dari nol? Nah, yang pertama, teman-teman harus menguasai yang namanya adalah product knowledge. Itu akan tulis ya, product
knowledge. Ini yang paling dasar sekali. Ya, product knowledge. Artinya apa? Kita harus tahu perpel apa saja yang tersedia, kita harus tahu market-market apa saja yang tersedia, kita harus tahu apa itu arti stop loss, kita harus tahu apa itu arti take profit, kita harus tahu apa itu arti margin call, kita harus tahu bagaimana cara analisanya, apa itu buy, apa itu sell, apa itu trailing stop, kita harus tahu. Intinya kita harus tahu benar-benar basic knowledge-nya. Nah, setelah teman-teman tahu dari product knowledge, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam bagaimana cara memilih broker. Broker ini apa? Broker ini adalah tempat kita menitipkan uang. Fasilitator kita dalam kita transaksi itu adalah broker. Ya, jadi broker ini adalah partner kita. Broker ini merupakan partner yang sangat penting karena kita semua melakukan transaksi melalui broker. Jadi pilihlah broker yang memiliki review bagus. Review ya. Oke, satu review dulu. Tentu ya, yang kedua adalah legalitas. Ya, review teman-teman bisa cek di Google, teman-teman bisa cek bisa tanya ke teman-teman, teman-teman bisa tanya ke mentor-mentor, bisa tanya ke coach, bisa tanya juga ke Edu, gak ada masalah. Dan yang selanjutnya adalah broker tersebut harus legal. Legal itu artinya apa? Dia harus terdaftar di negara asal. Kalau di Indonesia, nama regulasinya adalah Bapepti ya. Jadi semua broker yang berasal di Indonesia harus terdaftar di Bapepti. Ya, Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Sudah diawasi, tetap kita harus pilih. Ya, bukan berarti semua yang under Bapepti pasti bagus. Tetap kita harus pilih. Karena banyak juga broker-broker yang sudah terdaftar, ada yang nakal ya, banyak juga. Nah, setelah itu baru kita harus melihat dia punya fee. Ya, fee. Apa itu fee? Fee itu adalah ya biaya transaksi setiap kali kita melakukan buy atau sell. Dan memang fee ini adalah hal yang wajar karena broker itu yang bagus mereka hidupnya dari fee atau yang bisa disebut dengan commission host. Jadi harus kita perhatikan fee-nya. Menurut teman-teman pasti mencari fee yang paling kecil, betul ya. Kita harus mencari fee yang paling kecil, tetapi jangan sampai teman-teman terjebak dengan fee yang terlalu kecil, tetapi ternyata ada udang di balik batu. Jadi yang disarankan teman-teman mencari fee yang wajar. Ya, jangan sampai teman-teman itu mencari fee yang istilahnya, wah kalau gitu saya cari fee yang nol. Nah kalau nol, itu pertanyakan juga, dari mana keuntungan dari broker tersebut kalau fee-nya nol. Oke, yang kedua yang teman-teman perhatikan dari broker ini adalah namanya spread. Apa itu spread? Spread itu adalah perbedaan harga jual dan beli. Dan itu sekali lagi di semua broker ada. Nah, jadi perbedaan harga jual beli kita harus perhatikan juga. Jangan sampai ternyata spreadnya kecil, malah fee-nya gede. Atau kebalikannya, ada broker yang fee-nya kecil, spreadnya gede. Nah, jadi itu kita harus perhatikan. Yang disarankan adalah teman-teman mencari broker yang fee-nya wajar, spreadnya wajar. Itu. Tapi ada juga broker yang fee-nya 0, spreadnya 0. Nah, kalau gitu broker itu untung dari mana? Untung dari kekalahan Anda. Nah, jangan pakai broker itu. Nah, selanjutnya adalah swap. Nah, ini swap. Swap itu bunga. Jadi, karena kita bicara kali ini bukan tentang trading forex, tetapi investasi forex. Carilah broker yang memberikan swap positif. Ada nggak? Banyak sekali. Ya kan judulnya adalah investasi forex dari nol yang aman dan terpercaya. Artinya kita bukan melakukan trading jual beli tersingkat. Kita harus mencari broker yang bisa memberikan swap positif. Jangan sampai broker itu memberikan swap negatif semua. Kalau broker itu memberikan swap negatif semua, teman-teman nggak bisa investasi. Teman-teman hanya bisa trading. Jadi kalau kita mau investasi di forex, kita harus mencari broker yang bisa memberikan swap positif. Oke? Nah, setelah itu kalau teman-teman sudah memilih broker, barulah nanti kita akan melakukan pembukaan account. Nah, syarat-syarat pembukaan account biasanya sangat-sangat mudah. Teman-teman harus upload identitas, misalnya KTP, paspor. Yang kedua, setelah mengirimkan identitas, teman-teman mengirimkan upload juga dokumen proof of resident. Artinya dokumen itu adalah yang memiliki alamatnya sama dengan identitas awal. Misalnya apa? Ya, misalnya tagihan listrik
tagihan air, tagihan kartu kredit, asalkan sekali lagi alamatnya sama dengan identitas. Kalau alamatnya beda nggak bisa. Setelah itu dokumen lain yang perlu di-upload adalah tentu cover buku tabungan. Itu menunjukkan bahwa teman-teman rekeningnya valid. Ya, itu adalah hal-hal yang umum apabila teman-teman ingin membuka account. Dan jadi itu adalah langkah-langkah awal supaya kita bisa memulai investasi forex. Setelah teman-teman nanti punya akunnya, baru teman-teman bisa bertransaksi. Nah, transaksi kita akan lanjutkan di dalam part yang lain, oke? Jadi setelah kita memilih broker, kita membuka akun, ya, kita nanti akan transaksi melalui platform. Platform yang umum yang banyak sekali digunakan oleh trader atau yang paling banyak digunakan oleh broker itu adalah MetaTrader. MetaTrader sendiri ada dua jenis, ya. MetaTrader yang tertulis di sini, ya, MetaTrader. Nah, MetaTrader ini ada dua jenis, ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5. Dua-duanya bagus, ya, dua-duanya bagus. Bedanya adalah MetaTrader 5, ya, itu adalah versi update dari MetaTrader 4. Tapi sampai sekarang masih banyak broker yang menggunakan MetaTrader 4, ya. Nah, jadi kalau teman-teman tujuannya adalah untuk investasi forex secara manual, teman-teman menggunakan MetaTrader 4 maupun 5 bagian itu nggak masalah. Tetapi apabila teman-teman ingin menggunakan expert advisor, ya, itu sarankan menggunakan MetaTrader 5. Kenapa? Alasannya karena data history MetaTrader 5 apabila kita melakukan riset itu lebih bagus daripada MetaTrader 4. Kalau MetaTrader 4 selama Andrew cari tahu sampai sekarang, data historinya itu tidak sebagus MetaTrader 5. Tentunya ini sangat berpengaruh kepada kita yang ingin melakukan riset, apalagi kita ingin melakukan backtesting, ya. Kita menggunakan expert advisor, maka yang lebih sarankan MetaTrader 5. Tapi sampai sekarang baik broker lokal maupun internasional masih menyediakan dua platform itu. Mau MetaTrader 4 ada, MetaTrader 5 ada, tinggal kita bagaimana kita mau pakai yang mana. Tapi sekali lagi untuk penggunaan expert advisor dengan alasan kualitas data, kita menyarankan menggunakan MetaTrader 5. Kembali balik, teman-teman nyamannya yang mana? Nah, tentunya platform ini juga banyak sekali platform lain yang disediakan seperti web trading dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang umum, yang paling banyak tentu adalah menggunakan MetaTrader. MetaTrader ini adalah platform yang sangat-sangat umum yang paling banyak digunakan untuk investasi forex. Apabila kita sudah menguasai platform tersebut, kita sudah mulai masuk ke dalam strategi perdagangan yang efektif. Strategi perdagangan yang efektif tentunya teman-teman harus bisa mencari pair yang sangat cocok dengan karakter kalian. Jadi nggak bisa kalau trading forex investasi fix setahun 20%, setahun 30% itu nggak mungkin. Pasti sebutnya yang benar itu adalah estimasi. Kalau kita punya modal lebih, ya kita boleh bagi-bagi, ya, supaya apa? Kalau yang satu gagal, ada investasi lain yang berhasil. Harga akan naik atau turun kita harus analisa. Walaupun ingat, tidak ada analisa 100% benar, itu nggak ada. Tapi minimum kita harus melakukan analisa, kita harus melakukan hitung-hitungan, dan ketika harganya profit, kita tahu, oh ternyata analisa ini cocok buat tradingan kita.